Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Mas Kana. Saya dari UPTD SMP Negeri 23 Baru. Di video ini saya akan memaparkan tentang demokrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Rule 11. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran PTT. Tujuan saya membuat PPT ini selain sebagai tugas pada modul 11, saya juga ingin membuat sebuah karya yang bisa nantinya berguna bagi CGP ke depannya sebagai inspirasi atau contoh pembelajaran sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Adapun penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan, pendidikan yang berasaskan trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pusat pendidikan sebagai sumber belajar, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya, pendidikan berpusat pada murid, pendidikan budi pekerti atau akhlak, mendidik diibaratkan seperti menanam padi, belajar sambil bermain. Pemaparan ide gagasan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang sangat menginspirasi yaitu Ingarso Suntulodo di depan memberi teladan, Inmadia Mangunkarso di tengah membangun semangat kemauan dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar murid, merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Pendidikan yang berpusat pada murid, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pelajar sejati. Harus ada kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat agar peserta didik dapat diberikan pembinaan yang baik dan mempererat silaturahmi antar ketiganya, mengajarkan anak nilai-nilai budaya luhur dan karakter yang baik, serta perilaku yang mencerminkan pemuda Pancasila. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus berubah, mengikuti era zaman, seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga ada kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis, perubahan itu kekal. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat, pembelajaran bertumpu pada murid, tanamkan pada mereka karakter jiwa Pancasila, ajarkan mereka sesuai kemampuan mereka melalui P5, pembelajaran berdiferensiasi, ekstrakurikuler, literasi dan numerasi, agar mereka memiliki kemampuan di bidang pengetahuan, keterampilan, dan memiliki budi pekerti yang luhur, dan perkenalkan mereka pembelajaran berbasis digitalisasi. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangannya adalah kurangnya minat belajar dan membaca pada murid, pengaruh games pada Android, pendidik yang belum mampu merubah cara mengajar mereka. Solusinya membutuhkan konsistensi dan komitmen serta kesadaran diri seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pembiasaan pembelajaran. Harus mampu merubah pola pikir dan saling kerjasama dan berkolaborasi. Yang kedua, tantangannya adalah sarana-prasarana yang tidak memadai, interaksi guru dan murid kurangnya kerjasama dengan orang tua murid. Solusinya adalah harus membuat komunitas belajar untuk membahas semua masalah di sekolah, mengadakan pertemuan rutin
untuk pengawas, komite, dan seluruh warga sekolah. Kesimpulan, pendidikan dan pengajaran adalah suatu hal yang tak dapat dipisahkan. Menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Berorientasi pada anak, pendidikan yang berpusat kepada anak didik, guru sebagai fasilitator, sebagai pamong, sehingga tercipta pembelajaran aktif dan bermakna, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, pembentukan budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual. Cerdas pemikiran dan baik kepribadian, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, memberikan kesempatan pada anak-anak didik berkembang sesuai minat dan bakatnya, namun tetap diarahkan sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Itulah tadi pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalam. Itulah tadi pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalam.